Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apipah. Di sini saya akan menyelesaikan tugas sejarah mengenai menyikapi sejarah kontemporer yang mengubah dunia. Saya memilih topik runtuhnya Vietnam Selatan. Awal mula dari peristiwa runtuhnya Vietnam Selatan yaitu pasca kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Cina, Prancis, dan Inggris datang ke Vietnam untuk melucuti tentara Jepang. Cina melakukan pelucutan dari arah utara, sedangkan Inggris dan Prancis dari arah selatan. Dalam buku Sejarah Asia Tenggara 1988, karya D.G.E. Mall, pasca pelucutan tentara Jepang di Vietnam terjadi konflik dalam pihak sekutu tentang nasib bangsa Vietnam. Cina dan golongan revolusioner Minh menghendaki Vietnam menjadi negara merdeka, sedangkan Prancis dan Inggris ingin mengembalikan wilayah Vietnam kepada Prancis. Perselisihan antara Cina dan Prancis-Inggris menyebabkan pertempuran besar di Vietnam. Ho Chi Minh dan pasukan revolusioner Minh berusaha mengusir Inggris-Prancis dari kawasan Vietnam. Peristiwa Kounifikasi Jerman 1990 pada 7 Mei 1954, Viet Minh berhasil menaklukkan benteng Dien Bien Phu dan Elaine, sehingga pihak Inggris-Prancis harus mengakui kekalahan mereka. Untuk mengakhiri konflik antara dua pihak yang berkaitan, dibuat konferensi Jenewa pada Juli 1954. Perjanjian Jenewa berisi membagi wilayah Vietnam menjadi dua bagian, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara berada di bawah kekuasaan Ho Chi Minh dan pasukan revolusioner, sedangkan Vietnam Selatan berada di bawah kekuasaan Kaisar Bo Dai. Lalu nomor 2, negara mana yang ikut campur dalam peristiwa yaitu negara Jepang, Cina, Prancis, dan Inggris. Lalu yang ketiga, jumlah korban jiwa saat runtuhnya Vietnam Selatan, yaitu tentara Vietnam Selatan yang tewas ada sekitar 200.000 jiwa. Sisanya ada 3 juta warga sipil yang mengalami luka ringan hingga berat. Pihak Amerika Selatan yang terlibat dalam perang ini juga kehilangan 58.000 tentara yang tewas dan 153.000 lainnya luka-luka. Lalu nomor 4, penyelesaian atau akhir dari peristiwa runtuhnya Vietnam Selatan, yaitu akhirnya pasukan Vietnam Utara mulai menduduki posisi-posisi penting di Saigon dan mengibarkan bendera mereka di Istana Kepresidenan Vietnam Selatan pada 30 April 1975. Dengan demikian, runtuhnya Vietnam Selatan diakibatkan serbuan pasukan Vietnam Utara ke kota Saigon. Lalu yang nomor 5, pendapat saya sebagai generasi muda agar hal serupa tidak terjadi di negara kita, yaitu jangan sampai ada perbedaan ideologi, karena kita satu negara dan satu visi misi. Jadi seharusnya kita bersatu dalam mengembangkan negara kita. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.